Baiklah, contoh langsung ke kelinearan. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa kelinearan ini bunyinya jika diketahui Ft, maka transformasi Laplace-nya sama dengan Fs. Maka di sini kalau Ft-nya berupa penjumlahan atau bisa berupa pengurangan ya di sini, maka hasilnya adalah sendiri-sendiri. Oke, contohnya yang pertama yaitu tentukan hasil dari L 2T kuadrat plus 3 E pangkat min 2T. Jadi penyelesaiannya bisa kita pisah seperti ini, kita sendiri-sendirikan. Jadi hasil dari 2 kali LT pangkat 2 hasilnya adalah ini sesuai dengan di tabel ya. Kalau T nya pangkat 2 berarti ya 2 faktorial per S pangkat 2 plus 1, atau di sini 3. Kemudian untuk L E pangkat min 2T, transformasi Laplace dari E pangkat min 2T adalah 1 per S min negatif 2. Nah, jadi S plus 2 di sini ya. Tinggal kita sederhanakan bentuknya seperti itu. Nah, contoh yang kedua, tentukan transformasi Laplace dari Ft sama dengan sin kuadrat AT. Ya, penyelesaiannya ya, bentuk sin pangkat 2AT bisa kita ubah menjadi setengah min setengah cos 2AT. Ini bentuk lain ya, bentuk lain dari sin pangkat 2AT. Nah, ini bisa kita selesaikan sendiri-sendiri. Jadi L setengah min setengah L cos 2AT. Oke. Transformasi Laplace dari suatu konstanta ini adalah 1 per 2S ya, setengah per S ya, sama saja. Kemudian transformasi Laplace dari ini sesuai dengan tabel kita substitusikan, hasilnya seperti ini ya. Jadi S per S kuadrat plus ini kuadrat 2A berarti 4A kuadrat. Kemudian kita sederhanakan bentuknya, hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk yang penskalaan, contohnya tentukan hasil dari L cos H5T. Oke. Sesuai dengan bunyi dari penskalaan ya, jika diketahui Ft, maka transformasi Laplace dari Ft sama dengan Fs. Nah, kemudian saat Ft nya kita ganti dengan Fat, maka hasil transformasi Laplace-nya adalah 1 per A ya, dikali Fs per A. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini ya, dari Fs ini. Karena T nya kita ganti dengan AT, maka S nya kita ganti dengan S per A ya. Contohnya ini kita menyelesaikan yang cos H5T, maka kita tentukan dulu transformasi Laplace dari cos HT sama dengan S per S kuadrat min 1. Kemudian untuk yang transformasi Laplace dari cos H5T, kita perhatikan di sini koefisiennya dari T sama dengan 5 ya. Maka sesuai dengan bunyi sifatnya ini sama dengan 1 per 5 dikali S per 5 per ya. Jadi S yang ini kita ganti dengan S per 5, S yang ini kita ganti dengan S per 5, S per 5 kuadrat min 1 ya. Kemudian kita sederhanakan bentuknya, hasilnya seperti ini. Oke, contoh yang kedua, tentukan hasil dari transformasi Laplace 1 per akar 3T ya. Kita berangkat dari transformasi Laplace dari 1 per akar T. Ini bisa kita lihat melalui tabel bahwa hasilnya sama dengan akar pi per S. Sesuai dengan bunyi sesuai dengan bunyi sifat ini, maka transformasi Laplace dari 1 per akar 3T hasilnya adalah 1/3 ya, 1/3 akar, S nya kita ganti dengan S per 3, pi per S per 3, maka hasilnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya tentang sifat translasi. Sifat translasi yang bunyinya jika LFT sama dengan Fs, maka L ada perkalian dengan E pangkat AT, maka hasilnya adalah Fs min A. Oke, contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ada perkalian E pangkat min 2T dengan fungsi T. Fungsi T di sini adalah sin hiperbolik 3T.
Maka penyelesaiannya adalah kita berangkat dari yang sin H3T terlebih dahulu. Kita tahu bahwa transformasi Laplace-nya sesuai yang ada di tabel, hasilnya adalah 3 per S kuadrat min 3 kuadrat. 3 ini dari mana? Dari sini ya. Ini juga berangkat dari sini. Maka hasil transformasi Laplace-nya adalah dari E pangkat min 2T sin H3T ya. Tinggal kita ganti S di sini dengan S dikurangi negatif 2 ya, atau di sini berarti S plus 2 ya, S plus 2 kuadrat. Kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini saat dikurangi 9. Oke, cukup mudah sekali. Nah, untuk yang nomor 2, E pangkat 2T per akar T ya, kita berangkat dari fungsi T nya dulu. Kita tahu bahwa fungsi T dari ini adalah seper akar T ya, seper akar T. Saat kita tentukan transformasi Laplace-nya, hasilnya adalah akar pi per S. Maka hasil transformasi Laplace dari E pangkat 2T per akar T itu sama dengan S-nya ini tinggal kita ganti dengan S kurangi dari koefisien pangkat eksponensial ini. Ya, berarti S kurangi 2. Seperti itu. Cukup mudah sekali. Nah, sekarang untuk sifat transformasi Laplace dari turunan ya, misalkan diberikan Ft sama dengan min T pangkat 6, kemudian tentukan hasil transformasi Laplace dari turunan kedua Ft tersebut. Maka penyelesaiannya adalah ya, kita tentukan dulu nilai saat T nya sama dengan 0. Jadi saat Ft sama dengan min T pangkat 6, maka F0 nya kita substitusi ke sini, hasilnya sama dengan 0. Kemudian kita tentukan turunan pertamanya dari ini ya, sama dengan min 6 T pangkat 5. Maka saat kita substitusikan T nya sama dengan 0, hasilnya juga 0. Kemudian kita tentukan turunan keduanya, min 30 T pangkat 4. Kemudian T nya kita masukkan sama dengan 0. Nah, sesuai dengan bunyi sesuai dengan bunyi sifat transformasi Laplace dari turunan, maka L dari turunan kedua Ft itu sama dengan S pangkat 2. 2-nya di sini karena di sini turunan kedua. LFT kemudian dikurangi S pangkat 1 F0, kemudian dikurangi S pangkat 0 F aksen 0 ya. Jadi bentuk ini akan berhenti ketika kita menemukan S pangkat 0. S pangkat 0 dari mana? Nah, kita lihat di sini. Ini S pangkat 2, S pangkat 1, S pangkat 0. Baik, kalau misalkan di sini yang ditentukan adalah transformasi Laplace dari turunan ketiga, maka di sini S pangkat 3 dikurangi S pangkat 2 dikurangi S pangkat 1 dikurangi S pangkat 0. Nah, kalau sudah ketemu dengan S pangkat 0, maka bentuk ini sudah berhenti. Oke, tinggal kita substitusikan LFT, Ft-nya adalah ini ya, tinggal kita masukkan di sini. Kemudian F0-nya kita punya 0, F aksen 0 kita punya 0, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini S kuadrat, transformasi Laplace dari min T pangkat 6 berarti min 6 faktorial per S pangkat 6 tambah 1 sesuai dengan yang ada di tabel ya. Kita sederhanakan, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari transformasi Laplace turunan kedua dari fungsi T. Oke. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, jadi konsep transformasi Laplace pada turunan ini dapat digunakan untuk menentukan transformasi Laplace dari suatu fungsi, tapi dengan menggunakan konsep ini, transformasi Laplace dari turunan kedua ya. Contohnya seperti ini. Diberikan Ft-nya sama dengan cos pangkat 2 2T. Maka coba kita tentukan LFT-nya, transformasi Laplace dari fungsi ini. Bisa seperti cara penyelesaian transformasi Laplace turunan kedua ya. Nah, seperti ini, kita tentukan turunan pertamanya, kita tentukan turunan keduanya ya, kita substitusikan T-nya sama dengan 0. Ya, kita peroleh
bentuk dari transformasi Laplace turunan kedua. Tinggal kita substitusikan turunan keduanya tadi apa, min 8 cos 4t, kemudian ft nya tadi apa, cos pangkat 22t ya, f0 nya berapa, f aksa 0 nya berapa. Oke, tinggal kita masukkan. Nah, kemudian untuk yang ini kita selesaikan bahwa konstanta bisa kita keluarkan ya, min 8 L cos 4t ya, ini bentuknya menjadi seperti ini, S kali 1 S ya. Kemudian kita tahu bahwa L cos AT itu hasilnya adalah S per S kuadrat plus A kuadrat sesuai dengan yang ada di tabel ya. Maka min 8 L cos 4T, L cos 4T nya bisa kita gunakan seperti ini, jadi S per S kuadrat plus 4 kuadrat. 4 kuadrat berarti 16 ya, dikalikan dengan negatif 8. Nah, kemudian kita dapatkan hasil dari L cos pangkat 22T. Jadi L cos pangkat 22T adalah ya S, kita pindah ke sini. Jadi S min 8S per S kuadrat plus 16 dibagi dengan S kuadrat. Jadi itu hasilnya. Bisa kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi seperti ini. Oke. Selanjutnya sifat perkalian dengan T pangkat N. Jadi diketahui suatu ft sama dengan t sin 3t, tentukan transformasi Laplace-nya. Maka penyelesaiannya bisa kita berangkat dari LFT-nya dulu ya. Jadi kalau ada LFT sama dengan Fs, maka jika ft-nya dikalikan dengan t pangkat n, kita mengikuti bunyi sifatnya ini ya. Jadi kalau T sin 3T, kita tentukan L sin 3T nya dulu. Transformasi Laplace dari sin 3T sesuai dengan yang ada di tabel, bentuknya seperti ini. Maka transformasi Laplace dari T sin T, ya kita lihat di sini T nya pangkat 1. T nya pangkat 1, maka N di sini kita ganti dengan 1. Berarti min 1 pangkat 1, kemudian D turunan pertama, kemudian DS ya. Jadi kita tentukan turunan pertama dari ini dulu, kemudian dikalikan dengan ini, hasilnya kita peroleh seperti ini. Oke, untuk contoh yang kedua ya, jadi misalkan ft-nya sama dengan t kuadrat kali cos 3t, tentukan transformasi Laplace-nya. Maka kita tentukan transformasi Laplace dari cos 3t-nya terlebih dahulu seperti ini. Maka transformasi Laplace dari t kuadrat cos 3t ya, kita lihat bahwa di sini t kuadrat berarti turunan kedua nanti ya, karena pangkat 2 ya, di sini berarti min 1 pangkat 2, kemudian turunan kedua dari ini. Oke, min 1 pangkat 2 sama dengan 1 ya, positif. Tinggal kita tentukan turunan keduanya. Oke, seperti ini biasa, tinggal kita sederhanakan bentuknya seperti ini. Baiklah. Untuk sifat yang selanjutnya, transformasi Laplace dari integral ya. Jadi diberikan fungsi t nya adalah suatu integral, tentukan transformasi Laplace-nya ya. Sesuai dengan bunyi sifatnya, kita berangkat dari yang di dalam integralnya dulu ya, dan kita berangkat dari integrannya dulu. Jadi cos 3u kita ganti dengan cos 3t ya, karena di sini t ya. Cos 3t hasilnya adalah seperti ini, kemudian u nya kita ganti dengan t, berarti hasil transformasi Laplace dari t cos 3t sesuai dengan bunyi sifatnya perkalian dengan t pangkat n ya. Oke, seperti ini. Nah, baru kita selesaikan transformasi Laplace dari integralnya sesuai dengan bunyi sifat TL dari integral, yaitu 1/s dikali Fs-nya. Fs dari integralnya sudah ketemu, berarti transformasi Laplace dari integralnya tinggal dikali dengan 1/s seperti ini ya. Kemudian kita sederhanakan. Nah, cukup mudah sekali. Untuk contoh yang kedua, bagaimana kalau t-nya ada di luar? Ya, berarti kita tentukan transformasi Laplace dari integralnya terlebih dahulu, yaitu dari cos 3u. Kita ganti dengan cos 3t ya.
Maka hasil integralnya, transformasi Laplace dari integralnya adalah sesuai dengan bunyi sifat integral ya, 1/s dikali dengan fs nya. Kemudian berarti LT ini ya sesuai dengan sifat dari transformasi Laplace perkalian dengan T pangkat N ya, seperti itu. Jadi kita menyelesaikannya bertahap. Kita berangkat dari sini dulu, cos 3T, kemudian kita lanjutkan ke integralnya, kemudian kita lanjutkan dengan perkalian dengan T pangkat N. Oke, sekian penjelasan terkait transformasi Laplace dan sifat-sifatnya yang dapat membantu penyelesaian transformasi Laplace. Jika ada pertanyaan bisa ada di kolom komentar atau email ke saya ya. Terima kasih.